Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana mungkin seorang pendatang asing dari negeri jauh di Persia tanpa pasukan perang dan tanpa membawa emas berlimpah mampu meruntuhkan dominasi kepercayaan ribuan tahun di pusat kekuatan kerajaan Majapahit? Di masa ketika kasta memisahkan manusia seperti tembok baja, muncullah sosok Maulana Malik Ibrahim atau yang lebih kita kenal sebagai Sunan Gresik. Beliau tidak datang dengan ancaman, melainkan dengan benih padi dan keahlian tabib yang menembus batas nalar. Beliau adalah wali pertama yang menanamkan akar Islam begitu dalam di bumi Nusantara, hingga pohon imannya tumbuh rimbun menaungi kita hingga hari ini. Namun, tahukah kalian rahasia di balik strategi dakwah beliau yang sangat tenang namun mematikan bagi kesyirikan? Sunan Gresik adalah seorang ahli irigasi, pedagang internasional sekaligus sufi yang mampu berbicara dengan bahasa hati kepada rakyat jelata yang tertindas. Beliau tidak langsung masuk ke istana, melainkan memulai dari pesisir, menyentuh luka-luka rakyat dan memberikan solusi nyata bagi kelaparan serta penyakit. Banyak yang tidak tahu bahwa karomah beliau seringkali muncul dalam bentuk kecerdasan teknologi yang dianggap ajaib oleh masyarakat masa itu. Dalam naskah kali ini, kita akan membedah tuntas perjalanan hidup sang pelopor Wali Songo dalam 30 babak sejarah yang penuh keajaiban. Sebelum kita menyelami samudra sejarah yang luar biasa ini, saya mengajak sahabat semua untuk menekan tombol subscribe dan menyalakan loncengnya agar tidak tertinggal informasi berharga ini. Mari kita mulai perjalanan menembus lorong waktu. Silsilah Maulana Malik Ibrahim bukanlah silsilah sembarangan. Beliau adalah keturunan langsung Rasulullah yang lahir di Kashan, sebuah wilayah di Persia yang menjadi pusat peradaban ilmu pengetahuan dan tasawuf. Sejak kecil, beliau tidak hanya dididik dalam hal teologi murni, tetapi juga menguasai ilmu falak, pengobatan, hingga teknik tata kelola air yang sangat maju di masanya. Keputusan beliau untuk meninggalkan tanah kelahirannya menuju Nusantara bukanlah sebuah pelarian politik, melainkan sebuah misi suci yang didasari oleh panggilan langit untuk menyelamatkan jiwa-jiwa di timur jauh yang masih terjebak dalam kegelapan syirik. Perjalanan panjang melintasi samudra adalah bentuk uzlah atau pengasingan diri bagi beliau untuk mematangkan batin sebelum menghadapi kerasnya realitas sosial di tanah Jawa yang kala itu didominasi oleh kekuatan mistis Majapahit. Di atas kapal, beliau menghabiskan waktu dengan merenung, menyadari bahwa dakwah di tanah Jawa memerlukan kesabaran seluas samudra yang sedang ia arungi. Perjalanan ini menempuh waktu berbulan-bulan, di mana kapal yang beliau tumpangi tidak hanya membawa barang dagangan, tetapi juga membawa frekuensi kedamaian yang belum pernah dirasakan oleh para pelaut lainnya. Maulana Malik Ibrahim sering menghabiskan malam-malamnya di geladak kapal, berdialog dengan bintang-bintang untuk menghitung navigasi, sekaligus berzikir dengan suara yang sangat lembut hingga mampu menenangkan badai yang menghantam. Kedalaman ilmu spiritualnya membuat alam seolah tunduk dan memberikan jalan baginya untuk mencapai daratan Nusantara tanpa hambatan berarti. Beliau menyadari bahwa tanah yang akan beliau tuju bukanlah tanah kosong, melainkan sebuah wilayah dengan akar budaya yang sangat kuat, sehingga beliau mempersiapkan diri bukan sebagai penakluk, melainkan sebagai penabur cinta yang paling tulus. Persiapan batin ini menjadi fondasi utama mengapa nantinya beliau tidak pernah ditolak oleh masyarakat pribumi, karena beliau datang membawa ketenangan yang meresap hingga ke sanubari terdalam setiap orang yang ditemuinya. Pada tahun 1392, kaki Maulana Malik Ibrahim pertama kali menginjakkan kaki di desa Sembalo, wilayah pesisir yang kini kita kenal sebagai bagian dari Gresik. Beliau tidak datang dengan pakaian kebesaran ulama atau menunjukkan identitasnya sebagai keturunan Nabi, melainkan menyamar sebagai pedagang asing yang sangat ramah. Hal ini adalah strategi dakwah bilhal yang sangat cerdik, di mana beliau ingin berinteraksi langsung dengan denyut nadi masyarakat kelas bawah tanpa menimbulkan kecurigaan dari para penguasa setempat. Kedai dagangannya tidak hanya menjual barang kebutuhan pokok, tetapi menjadi tempat bagi orang-orang untuk berkumpul dan merasakan kenyamanan berinteraksi dengan sosok yang memiliki kejujuran luar biasa dalam timbangan dan tutur kata.
Kejujuran ini sangat kontras dengan praktik dagang para tengkulak saat itu yang seringkali memeras rakyat kecil dengan bunga yang tinggi. Strategi penyamaran ini terbukti sangat efektif karena dalam waktu singkat, masyarakat Sembalo mulai merasakan adanya perbedaan antara pedagang-pedagang lain dengan Maulana Malik Ibrahim. Beliau tidak pernah mencari keuntungan yang berlebihan, bahkan seringkali memberikan bonus atau membantu mereka yang tidak mampu membayar dengan sistem barter yang sangat lunak. Kejujuran beliau dalam berdagang adalah bentuk khutbah yang nyata, di mana rakyat mulai bertanya-tanya tentang sumber akhlak beliau yang begitu luhur. Sunan Gresik memahami bahwa sebelum mulut bicara tentang Tuhan, tangan harus lebih dulu bicara tentang keadilan sosial. Dengan cara inilah, beliau mulai membangun jembatan emosional dengan penduduk lokal yang kelak akan menjadi pintu masuk bagi cahaya Islam di rumah-rumah mereka. Tanpa sadar, masyarakat mulai mengikuti gaya hidup beliau yang bersih dan tertata, menciptakan sebuah komunitas kecil yang sangat solid, berbasis kejujuran dan saling menolong. Salah satu masalah paling krusial di Majapahit saat itu adalah sistem kasta yang sangat kaku, di mana rakyat jelata, sudra, seringkali diabaikan dalam urusan pengobatan dan kesejahteraan. Sunan Gresik muncul sebagai solusi dengan membuka layanan pengobatan gratis bagi siapa saja yang membutuhkannya, tanpa memandang status sosial. Beliau menggunakan keahlian medis yang dipelajarinya di Persia, menggabungkan ramuan herbal dengan doa-doa yang menggetarkan jiwa. Karwah beliau muncul saat penyakit-penyakit yang dianggap kutukan oleh para dukun setempat justru sembuh seketika di tangan beliau. Ini menciptakan gelombang kepercayaan yang luar biasa dari rakyat jelata yang selama ini merasa terbuang dan tidak berharga karena dianggap rendah secara kasta. Keberhasilan beliau dalam menyembuhkan tanpa syarat ini mulai mengguncang tatanan kasta yang ada, karena rakyat mulai melihat bahwa semua manusia memiliki kedudukan yang sama di hadapan Sang Pencipta. Sunan Gresik dengan sangat bijak menjelaskan bahwa kesembuhan adalah milik Allah dan setiap nyawa memiliki nilai yang agung di sisi Tuhan. Beliau tidak hanya menyembuhkan raga, tetapi juga menyembuhkan martabat rakyat yang selama ini diinjak-injak oleh sistem. Kabar tentang tabib samudra yang sakti namun sangat rendah hati ini mulai menyebar hingga ke telinga para bangsawan istana, menciptakan rasa penasaran sekaligus ketakutan bagi mereka yang ingin mempertahankan status quo. Beliau menjadi simbol perlawanan tanpa kekerasan yang pertama di tanah Jawa, menggunakan cinta dan kesehatan sebagai alat untuk memerdekakan jiwa-jiwa yang tertindas. Gresik saat itu memiliki tantangan geografis berupa tanah yang cenderung kering dan tandus, membuat para petani sering gagal panen dan jatuh ke dalam kemiskinan. Maulana Malik Ibrahim menggunakan ilmu tekniknya untuk merancang sistem irigasi yang efisien, sesuatu yang saat itu dianggap sebagai keajaiban atau karomah. Beliau mengajarkan penduduk cara menggali sumur di titik-titik yang tepat dan mengalirkan air ke sawah-sawah melalui kanal-kanal kecil yang teratur. Petani yang awalnya pesimis mulai melihat tanah mereka berubah hijau dan produktivitas pertanian meningkat pesat sejak kehadiran beliau. Ini adalah bentuk dakwah melalui ketahanan pangan yang membuat rakyat merasa sangat berhutang budi pada beliau. Beliau menjelaskan bahwa air adalah sumber kehidupan yang diberikan Allah untuk semua makhluk, bukan hanya untuk penguasa istana. Dengan mengajarkan teknik irigasi ini, Sunan Gresik secara perlahan menghapuskan ketergantungan rakyat pada ritual-ritual syirik yang seringkali menuntut sesajen mahal hanya untuk meminta hujan. Rakyat mulai menyadari bahwa ada cara yang lebih masuk akal dan religius untuk mendapatkan keberkahan alam. Keberhasilan dalam bidang pertanian ini membuat posisi ekonomi umat Islam perdana di Jawa menjadi sangat stabil dan mandiri. Sunan Gresik membuktikan bahwa seorang da'i harus bisa memegang cangkul dan memahami tanah sebelum ia memegang mikrofon batin untuk mengajak orang bertaubat. Kabar tentang kehebatan Maulana Malik Ibrahim akhirnya sampai ke telinga Raja Majapahit, Brawijaya. Raja yang penasaran mengundangnya ke istana untuk menunjukkan kesaktiannya di hadapan para pandita dan brahmana istana. Sunan Gresik datang dengan penuh wibawa, tidak membawa senjata, namun membawa cahaya ketenangan yang membuat seisi istana merasa segan. Beliau berbicara dengan bahasa yang sangat halus, menunjukkan kecerdasan intelektual yang melampaui para penasihat raja. Tantangan-tantangan kesaktian yang diajukan para dukun istana beliau hadapi dengan doa yang tenang,
membuat segala tipu daya sihir mereka tumpul seketika. Meskipun Raja Brawijaya belum secara terbuka memeluk Islam, namun ia memberikan penghormatan yang sangat tinggi kepada Sunan Gresik. Raja mengakui bahwa ajaran yang dibawa Maulana Malik Ibrahim sangat baik untuk ketertiban sosial dan kesejahteraan rakyatnya. Beliau diberikan sebidang tanah di pinggiran kota Gresik untuk membangun komunitas dan tempat ibadah. Ini adalah kemenangan diplomasi yang luar biasa dalam sejarah Islam Nusantara, di mana Islam mendapatkan legalitas dari penguasa tertinggi tanpa perlu peperangan. Sunan Gresik menggunakan momen ini untuk terus memperluas jaringan dakwahnya hingga ke dalam lingkaran elit kerajaan. Perlahan tapi pasti merubah arah sejarah bangsa. Setelah mendapatkan izin dari raja, Sunan Gresik membangun masjid pertamanya di Desa Leran. Masjid ini bukan sekedar tempat sholat, melainkan pusat pendidikan, balai pengobatan, dan gudang logistik bagi rakyat. Arsitekturnya menggabungkan unsur lokal agar masyarakat tidak merasa asing saat masuk ke dalamnya. Di sini, beliau mulai mengajar secara intensif kepada para pemuda Jawa tentang dasar-dasar tauhid dan ilmu pengetahuan. Masjid Leran menjadi pusat navigasi jiwa bagi siapa saja yang ingin mencari kebenaran di tengah hiruk-pikuk politik kerajaan yang mulai memanas. Setiap malam, suara zikir dan lantunan ayat suci menggema dari masjid ini, menciptakan frekuensi energi yang sangat damai di wilayah Gresik. Sunan Gresik mengajarkan bahwa masjid adalah rumah bagi siapa saja, termasuk mereka yang masih berbeda keyakinan untuk datang dan berdiskusi. Beliau sangat terbuka terhadap dialog, menjadikan masjid sebagai laboratorium sosial pertama di Jawa yang menjunjung tinggi toleransi. Dari tempat inilah, muncul kadar-kadar dai pertama yang nantinya akan menyebarkan Islam ke pelosok-pelosok desa yang lebih jauh. Pembangunan masjid ini adalah tonggak sejarah berdirinya institusi Islam yang kokoh di tanah Jawa yang akan bertahan selama berabad-abad. Maulana Malik Ibrahim menyadari bahwa dakwah tidak akan bertahan lama tanpa adanya kaderisasi yang terstruktur. Oleh karena itu, beliau mulai merintis konsep pendidikan yang nantinya menjadi cikal bakal sistem pesantren di Nusantara. Beliau mengumpulkan para pemuda dari berbagai latar belakang kasta untuk tinggal bersama, belajar bersama, dan bekerja bersama. Di tempat ini, tembok pemisah antara kaum bangsawan dan rakyat jelata benar-benar diruntuhkan di bawah naungan kalimat tauhid. Para santri diajarkan untuk mandiri, menguasai ilmu agama, sekaligus memiliki keterampilan hidup seperti bertani dan berdagang. Pendidikan yang beliau berikan bersifat holistik, menggabungkan antara kesucian ruhani dengan kecerdasan akal, menciptakan sosok-sosok manusia baru yang tidak lagi takut pada mitos-mitos kuno yang menghambat kemajuan. Pesantren pertama ini menjadi laboratorium sosial yang sangat dinamis. Setiap santri yang lulus dibekali dengan bibit tanaman dan pengetahuan medis dasar untuk dibawa pulang ke desa masing-masing. Sunan Gresik menekankan bahwa seorang muslim harus menjadi individu yang paling bermanfaat di lingkungannya. Beliau tidak ingin murid-muridnya menjadi eksklusif, melainkan harus mampu menyatu dengan masyarakat, namun tetap membawa prinsip Islam yang murni. Model pendidikan ini sangat efektif karena masyarakat melihat hasil nyata dari perubahan perilaku para santri yang menjadi lebih sopan, lebih bersih, dan lebih berdaya secara ekonomi. Melalui sistem pesantren inilah, jaringan dakwah Islam mulai merambat ke seluruh penjuru Jawa secara organik dan tanpa paksaan, menjadi kekuatan arus bawah yang tak terbendung oleh kekuasaan manapun. Suatu ketika, wilayah sekitar Gresik terserang wabah hama belalang yang menghancurkan seluruh hasil panen penduduk. Rakyat merasa putus asa dan mulai kembali melakukan ritual pengorbanan hewan kepada roh-roh alam karena ketakutan akan kelaparan massal. Sunan Gresik turun langsung ke sawah-sawah yang rusak. Beliau mengajak penduduk untuk berhenti melakukan syirik dan beralih memohon kepada Allah SWT. Beliau mengajarkan sebuah doa khusus dan teknik pengelolaan tanah yang lebih sehat agar ekosistem sawah kembali seimbang. Karamah beliau muncul ketika setelah sholat istighosah dilakukan, hama-hama tersebut seolah diperintahkan untuk pergi meninggalkan ladang penduduk, dan tanaman yang hampir mati mendadak kembali menghijau dengan sangat cepat. Fenomena ini membuktikan kepada rakyat bahwa Islam memiliki otoritas atas alam semesta melalui izin Allah. Sunan Gresik menjelaskan bahwa alam adalah makhluk Tuhan yang juga tunduk pada aturannya, dan manusia sebagai khalifah
harus mengelolanya dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang menyekutukan Tuhan. Kedaulatan pangan yang berhasil beliau ciptakan membuat rakyat semakin yakin bahwa mengikuti ajaran Maulana Malik Ibrahim adalah jalan keselamatan dunia dan akhirat. Beliau berhasil mematahkan dominasi para dukun cuaca yang selama ini memeras rakyat dengan imbalan sesajen yang belat. Bab ini menunjukkan bahwa Islam datang untuk membawa kemakmuran nyata, membebaskan manusia dari rasa takut akan kelaparan dan ketergantungan pada kekuatan gaib yang menyesatkan. Sebagai mantan saudagar besar di Persia, Sunan Gresik sangat memahami bahwa ekonomi adalah urat nadi peradaban. Beliau mulai mengatur sistem perdagangan di Pelabuhan Gresik agar lebih tertib dan jauh dari praktik riba serta penipuan. Beliau membangun jaringan dagang dengan saudagar-saudagar Muslim dari Arab, India, dan Tiongkok, menjadikan Gresik sebagai pelabuhan transit internasional yang paling ramai di pantai utara Jawa. Dengan masuknya modal dan barang-barang berkualitas, kesejahteraan penduduk lokal meningkat drastis. Beliau mengajarkan etika bisnis Islam, di mana kejujuran menjadi modal utama yang lebih berharga daripada emas, sehingga para pedagang asing merasa sangat aman dan nyaman bertransaksi di wilayah kekuasaan beliau. Dominasi ekonomi ini secara otomatis memberikan kekuatan politik bagi dakwah Islam. Banyak pedagang lokal yang awalnya menyembah berhala mulai memeluk Islam setelah melihat kesuksesan dan ketenangan hidup yang dijalani oleh Sunan Gresik dan para pengikutnya. Beliau membuktikan bahwa menjadi kaya adalah hal yang baik selama harta tersebut digunakan di jalan Allah untuk membantu fakir miskin dan membangun sarana publik. Pelabuhan Gresik bukan hanya menjadi tempat pertukaran barang, tetapi juga tempat pertukaran ide dan budaya, di mana orang-orang dari berbagai bangsa bisa melihat langsung indahnya praktek Islam dalam kehidupan nyata. Sunan Gresik berhasil menjadikan ekonomi sebagai karpet merah bagi masuknya tauhid ke dalam jantung pertahanan Majapahit yang saat itu mulai mengalami kemerosokan ekonomi akibat korupsi di tingkat elit. Kesuksesan dakwah Sunan Gresik tentu menimbulkan rasa iri dan terancam di kalangan pendeta Istana Majapahit yang merasa otoritasnya mulai luntur. Mereka mulai menyebarkan fitnah bahwa Maulana Malik Ibrahim adalah seorang penyihir asing yang ingin meracuni pikiran rakyat dan meruntuhkan tahta raja. Tekanan politik mulai dialamatkan kepada beliau, bahkan ada upaya-upaya untuk menutup pusat pendidikannya di Leran. Namun Sunan Gresik menghadapi semua fitnah tersebut dengan keanggunan seorang sufi. Beliau tidak membalas dengan kemarahan, melainkan dengan menunjukkan prestasi dan manfaat yang lebih besar lagi bagi rakyat. Beliau justru mengundang para pengkritiknya untuk berdialog secara terbuka dan ilmiah di depan publik. Dalam debat terbuka tersebut, Sunan Gresik menunjukkan keluasan ilmunya yang mencakup sains dan ketuhanan, membuat argumen para pendeta istana yang hanya berdasarkan mitos menjadi lemah dan tidak relevan. Rakyat yang menyaksikan debat tersebut justru semakin yakin akan kebenaran Islam. Karomah kesabaran beliau menjadi senjata yang paling mematikan bagi para pembencinya. Ketika orang mencaci, beliau memberi makan. Ketika orang menghina, beliau mendoakan. Fitnah ini justru menjadi bumerang bagi pihak istana, karena rakyat melihat dengan mata kepala sendiri siapa yang benar-benar peduli pada nasib mereka dan siapa yang hanya ingin mempertahankan kekuasaan. Ujian ini semakin mematangkan posisi Islam di Jawa sebagai agama yang berakal sehat dan penuh dengan kasih sayang sejati. Di tengah musim kemarau yang sangat panjang, sumber-sumber air di pemukiman penduduk mulai mengering, memicu konflik antar desa karena perebutan akses air. Sunan Gresik kemudian memimpin penduduk ke sebuah titik koordinat yang menurut perhitungan ilmu buminya memiliki cadangan air besar. Beliau menginstruksikan para santri untuk menggali, namun setelah berhari-hari digali sedalam puluhan meter, air tidak kunjung muncul. Para penempangnya mulai mengejek dan meragukan ilmu beliau. Namun, Sunan Gresik kemudian bersujud di dekat lubang galian tersebut, berdoa dengan penuh ketundukan selama 1 malam suntuk. Saat fajar menyingsing, beliau menyentuhkan tangannya ke tanah galian tersebut dan seketika air jernih memancar deras memenuhi lubang tersebut hingga meluap. Sumur tersebut kemudian dikenal sebagai Sumur Wali, yang airnya tidak pernah kering meski musim kemarau paling ekstrim sekalipun.
Secara sains, beliau telah menemukan titik akuifer rahasia. Namun secara spiritual, itu adalah jawaban Allah atas kesungguhan doa hambanya. Air dari sumur ini dianggap memiliki keberkahan karena digunakan untuk berwudu dan memenuhi kebutuhan hidup ribuan orang tanpa dipungut biaya. Teknologi air ghaib ini memberikan pesan kuat bahwa Islam selalu membawa kesejukan dan solusi di tengah kekeringan iman dan fisik. Rakyat yang tadinya bertikai karena air, kini bersatu kembali di sekitar sumur tersebut, belajar tentang arti berbagi dan syukur yang diajarkan oleh Sang Wali. Sunan Gresik sangat menghargai kearifan lokal selama tidak bertentangan dengan tauhid murni. Beliau tidak menghancurkan struktur sosial Jawa, melainkan memberi ruh Islam ke dalamnya. Beliau mengadopsi cara berpakaian dan arsitektur setempat agar Islam tidak terasa sebagai agama asing yang mengancam budaya leluhur. Beliau sering menggunakan perumpamaan dari kisah-kisah tradisional untuk menjelaskan konsep ketuhanan, sehingga rakyat merasa sangat dekat dengan ajaran beliau. Strategi akulturasi ini membuat Islam masuk ke Jawa seperti air yang meresap ke dalam kain. Lembut, namun merubah warna kain tersebut secara keseluruhan tanpa merusak seratnya. Beliau juga sangat menghormati tradisi pertanian rakyat, bahkan ikut merayakan musim panen dengan cara mengganti ritual pemujaan Dewi Sri menjadi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedekah bumi dalam perspektif Islam. Beliau mengajarkan bahwa seni dan budaya adalah sarana untuk memuji Sang Pencipta, bukan untuk menyembah makhluk. Kedamaian yang beliau bawa membuat banyak bangsawan Majapahit mulai tertarik mempelajari Islam secara diam-diam. Sunan Gresik telah berhasil menanam pohon perdamaian yang akarnya adalah iman, batangnya adalah syariat, dan buahnya adalah akhlak mulia yang bisa dinikmati oleh siapa saja, terlepas dari apa agama mereka saat itu. Bab ini mengunci posisi beliau sebagai bapak peradaban Islam Nusantara yang sangat inklusif. Di masa itu, masyarakat Jawa sangat bergantung pada mantra-mantra untuk menjaga hasil sawah mereka. Sunan Gresik memperkenalkan varietas padi unggul yang beliau bawa dari luar negeri yang lebih tahan terhadap cuaca ekstrim. Namun, beliau tidak hanya memberikan benih, beliau mengajarkan bahwa keberhasilan panen bukan karena sesajen di sudut sawah, melainkan karena ketaatan kepada Sang Pencipta dan kerja keras yang terukur. Beliau mengajak para petani untuk mengganti mantra kuno dengan basmalah saat menanam dan hamdalah saat memanen. Keajaiban terjadi ketika sawah-sawah yang dikelola dengan cara Islam ini menghasilkan bulir padi yang lebih gemuk dan tidak tersentuh hama, meski sawah di sekitarnya hancur. Fenomena padi berkah ini menjadi bahan pembicaraan di seluruh kadipaten. Sunan Gresik menggunakan keberhasilan ekonomi ini untuk menjelaskan konsep tawakal, bahwa manusia berusaha sekuat tenaga dengan ilmu, namun hasilnya diserahkan kepada Allah. Beliau berhasil mengubah mentalitas rakyat dari mentalitas peminta-minta pada jin menjadi pekerja keras yang bersandar pada Tuhan. Kelaparan yang selama ini menjadi momok menakutkan perlahan sirna di wilayah yang mengikuti ajaran beliau. Hal ini membuktikan bahwa Islam tidak hanya mengurusi masalah akhirat, tetapi sangat peduli pada urusan perut dan kesejahteraan manusia, membuat rakyat jelata merasa memiliki pelindung yang nyata dalam diri Maulana Malik Ibrahim. Pengaruh Sunan Gresik mulai menyentuh keluarga kerajaan secara lebih personal. Dikisahkan dalam beberapa babat, salah satu anggota keluarga istana mengalami sakit misterius yang tidak bisa disembuhkan oleh tabib manapun. Sunan Gresik diundang masuk ke keputren untuk memberikan pengobatan. Beliau masuk dengan adab yang sangat tinggi, menjaga pandangan dan hanya menggunakan doa serta ramuan alami. Kesembuhan yang terjadi setelahnya bukan hanya menyembuhkan fisik sang putri, tapi juga membuka mata hati keluarga kerajaan tentang kemuliaan akhlak seorang muslim. Sang putri dan beberapa dayang mulai tertarik mempelajari Al-Quran, yang menjadi awal masuknya pengaruh Islam ke ruang-ruang paling privat di Istana Majapahit. Dakwah di lingkaran dalam ini dilakukan dengan sangat rahasia dan penuh kehati-hatian, siasah. Sunan Gresik memahami bahwa jika keluarga kerajaan mulai simpatik terhadap Islam, maka tekanan terhadap rakyat yang masuk Islam akan berkurang. Beliau sering mengirimkan hadiah berupa kitab-kitab sains dan obat-obatan kepada pihak istana, menunjukkan bahwa Islam adalah peradaban yang sangat maju.
Strategi dakwah dari atas ini melengkapi dakwah dari bawah yang sudah beliau lakukan di pasar dan sawah. Perpaduan dua arah ini membuat Islam tidak lagi dianggap sebagai agama orang asing, melainkan agama yang layak dianut oleh para bangsawan dan pemikir terkemuka di tanah Jawa. Suatu ketika, sebuah perayaan besar diadakan di pesantren Leren untuk memperingati Hari Besar Islam. Namun, jumlah tamu yang datang melampaui perkiraan, mencapai ribuan orang dari berbagai desa, sementara persediaan makanan sangat terbatas. Para santri mulai panik, namun Sunan Gresik dengan tenang meminta agar makanan yang ada dikumpulkan di tengah dan ditutup dengan kain putih. Beliau kemudian berdoa dengan khusyuk, memohon keberkahan dari Zat yang memberi rizki kepada burung di langit. Secara ajaib, ketika makanan mulai dibagikan, persediaan tersebut seolah tidak pernah habis, hingga semua tamu merasa kenyang dan bahkan masih bisa membawa pulang sisanya. Peristiwa ini menjadi bukti nyata karomah beliau, yang mirip dengan mukjizat para nabi terdahulu. Masyarakat melihat bahwa di dekat Sunan Gresik, rizki seolah-olah mengalir tanpa henti. Namun beliau segera mengingatkan bahwa itu bukanlah kekuatannya, melainkan bukti kasih sayang Allah kepada hambanya yang suka menjamu tamu dan berbagi. Karomah ini bukan untuk pamer kekuatan, melainkan untuk mempertebal iman para pengikutnya, bahwa mereka tidak perlu takut kekurangan selama berada di jalan Allah. Sejak kejadian itu, semangat sedekah dan berbagi, zakat, menjadi budaya yang sangat kuat di kalangan komunitas Muslim Gresik, yang membuat mereka menjadi kelompok yang paling solid secara sosial di Nusantara. Sunan Gresik tidak hanya membangun masjid, beliau juga mulai merancang tata kota yang Islami di wilayah pemberian raja. Beliau mengatur letak pasar agar dekat dengan pusat ibadah, sehingga para pedagang mudah menjalankan sholat jamaah. Beliau juga membangun sistem sanitasi dan pemandian umum yang terpisah antara laki-laki dan perempuan, mengenalkan konsep kesucian atau taharah kepada masyarakat Jawa yang saat itu belum terlalu memperhatikan kebersihan air. Gresik perlahan bertransformasi menjadi kota yang paling bersih, tertata dan aman di pesisir utara, mengundang banyak imigran Muslim dari luar negeri untuk menetap dan berdagang di sana. Visi beliau adalah menjadikan Gresik sebagai Madinah kecil, sebuah model masyarakat ideal di mana hukum Allah dijalankan dengan penuh kesukarelaan. Beliau membangun balai-balai pertemuan yang berfungsi sebagai tempat bermusyawarah, mengajarkan bahwa pemimpin harus mendengar suara rakyatnya. Penataan kota ini mencerminkan keteraturan berpikir seorang Muslim yang mendasarkan segala urusannya pada prinsip keindahan dan kemanfaatan. Hal ini membuat banyak orang dari luar Gresik datang hanya untuk melihat bagaimana kehidupan yang damai dan bersih itu dijalankan, yang ujung-ujungnya membuat mereka tertarik untuk memeluk agama yang membawa kedamaian tersebut. Tanah Jawa dikenal sebagai tanah yang sering dilanda bencana alam. Suatu hari, gempa bumi hebat mengguncang wilayah Gresik dan sekitarnya, merobohkan banyak bangunan rumah penduduk. Di tengah kepanikan, Sunan Gresik tetap berdiri tenang. Beliau memerintahkan para santrinya untuk segera turun ke lapangan, membantu evakuasi dan pengobatan, bukan hanya sekadar berdoa di dalam masjid. Beliau mengajarkan bahwa saat bencana tiba, ibadah yang paling utama adalah menolong sesama makhluk Allah. Keteguhan mental beliau menjadi tumpuan bagi masyarakat yang sedang trauma, memberikan harapan di tengah reruntuhan bangunan. Setelah bencana berlalu, beliau memimpin gerakan gotong royong membangun kembali rumah-rumah penduduk dengan struktur yang lebih kuat terhadap gempa, menggunakan ilmu teknik bangunan yang beliau kuasai. Beliau menjelaskan bahwa bencana adalah pengingat akan kecilnya manusia di hadapan kekuasaan Tuhan, namun juga ujian bagi rasa persaudaraan. Rakyat melihat bahwa komunitas Muslim adalah yang paling cepat bergerak dalam misi kemanusiaan tanpa membedakan keyakinan. Kejadian ini membuat simpati terhadap Islam semakin meluas. Mereka melihat Islam bukan sebagai agama teoritis, melainkan agama aksi yang hadir secara nyata saat manusia berada dalam titik terendah hidupnya. Sebagai ahli astronomi, Maulana Malik Ibrahim memperkenalkan penggunaan rasi bintang bukan untuk ramalan nasib,
astrologi, melainkan untuk navigasi dan penentuan waktu sholat, falak. Beliau membangun sebuah instrumen sederhana di depan masjidnya untuk mengukur bayangan matahari, menentukan waktu zuhur dan asar dengan presisi. Beliau juga mengajarkan para pelaut lokal cara menentukan arah mata angin yang akurat agar tidak tersesat di tengah laut. Bagi masyarakat Jawa yang sangat menghargai ilmu perbintangan, keahlian Sunan Gresik ini dianggap sebagai ilmu tingkat tinggi yang hanya dimiliki oleh orang-orang suci. Pengetahuan ini digunakan beliau untuk meluruskan arah kiblat di tempat-tempat ibadah yang mulai bermunculan. Beliau menjelaskan bahwa menghadapkan wajah ke satu titik, Ka'bah, adalah simbol persatuan umat di seluruh dunia. Ilmu falak ini juga digunakan untuk menentukan awal bulan Ramadan dan hari raya, membuat perayaan Islam menjadi serempak dan tertib. Dengan sains, beliau menyentuh sisi intelektual masyarakat, membuktikan bahwa Al-Quran dan alam semesta saling mendukung satu sama lain. Beliau berhasil menghapus praktik-praktik tahayul seputar gerhana dan fenomena langit, menggantinya dengan sholat gerhana dan kekaguman akan keteraturan ciptaan Allah. Sunan Gresik memahami bahwa bahasa adalah kunci untuk masuk ke dalam sanubari. Beliau mulai mempelajari sastra Jawa dan menggubah lagu-lagu pujian atau kidung yang syairnya berisi pesan-pesan ketuhanan yang sangat menyentuh hati. Alih-alih melarang seni budaya lokal, beliau justru memberikan wadah baru bagi kesenian tersebut untuk memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kidung-kidung ini sering didendangkan di pasar atau saat perayaan panen, membuat rakyat tidak merasa asing dengan ajaran Islam. Mereka merasa Islam adalah agama yang indah, lembut, dan menghargai nilai-nilai estetika yang selama ini mereka junjung tinggi. Strategi budaya ini sangat efektif untuk mengikis mitos-mitos yang selama ini diselimuti oleh kesenian-kesenian berbau mistis. Dengan mengganti narasi lagu-lagu tersebut menjadi pesan tauhid, Sunan Gresik berhasil menggeser persepsi masyarakat tentang apa itu kesucian. Masyarakat mulai terbiasa menyebut nama Allah dan Rasul-Nya dalam bahasa ibu mereka sehari-hari. Ini adalah bentuk akulturasi yang paling halus, di mana Islam hadir bukan untuk menghancurkan tradisi, melainkan untuk menyempurnakannya. Sejak saat itu, dakwah melalui seni suara menjadi salah satu metode paling ampuh yang diteruskan oleh para wali songo setelah beliau. Seiring makin luasnya pengaruh Islam, para dukun besar yang kehilangan penghasilan dari sesajen mulai menantang Sunan Gresik secara terbuka. Mereka berkumpul di alun-alun kota untuk menunjukkan kesaktian mereka dalam memanggil roh atau memanipulasi elemen alam. Sunan Gresik datang bukan dengan sikap sombong, melainkan dengan ketenangan yang luar biasa. Saat para dukun gagal melakukan atraksi mereka karena doa-doa Sunan Gresik yang memohon perlindungan Allah, beliau justru tidak menghina mereka di depan massa. Beliau malah mengajak mereka bicara secara pribadi tentang hakikat penciptaan. Debat ini berakhir dengan banyak dukun yang akhirnya menyerah setelah melihat bahwa kekuatan mereka hanyalah tipu daya, sedangkan kekuatan Allah yang dibawa Sunan Gresik adalah kebenaran yang tak terbantahkan. Beberapa di antara mereka bahkan kemudian menjadi pengikut setia beliau setelah menyadari bahwa selama ini mereka telah berada di jalan yang salah. Kejadian ini membuat wibawa Sunan Gresik di mata rakyat semakin meningkat. Beliau tidak hanya dianggap sebagai orang alim, tetapi sebagai pemegang kunci kebenaran tertinggi. Kemenangan ini bukanlah kemenangan atas manusia, melainkan kemenangan kebenaran atas kebatilan yang selama ini membelenggu pikiran masyarakat. Pada suatu musim paceklik yang hebat, banyak rakyat jelata yang terancam kelaparan. Sunan Gresik menginstruksikan seluruh muridnya untuk mengeluarkan cadangan pangan yang dimiliki pesantren dan membagikannya secara adil kepada siapapun, baik muslim maupun non-muslim. Persediaan makanan yang seharusnya habis dalam beberapa hari secara ajaib terus ada dan mencukupi hingga musim paceklik berakhir. Beliau menekankan bahwa Islam tidak akan membiarkan tetangganya kelaparan meskipun mereka berbeda keyakinan. Tindakan kemanusiaan ini menyentuh hati banyak warga Majapahit yang saat itu mulai merasa ditinggalkan oleh para elit penguasa yang sibuk dengan urusan kekuasaan.
Sedekah massal ini menjadi aksi sosial yang sangat heroik. Banyak rakyat yang awalnya takut masuk Islam karena tekanan sosial, akhirnya memberanikan diri untuk memeluk agama yang diteladani oleh Sunan Gresik. Mereka melihat Islam sebagai agama yang sangat memanusiakan manusia. Kejadian ini memperkuat posisi komunitas Muslim sebagai kelompok yang paling solid dan memiliki kepedulian sosial tertinggi di Gresik. Sedekah bukan lagi sekedar ibadah ritual, tetapi telah menjadi gaya hidup yang menjaga tatanan sosial tetap harmonis dan penuh dengan empati. Sistem perbudakan masih lumrah di masa Majapahit, di mana orang-orang yang berhutang atau kalah perang sering dijadikan pekerja paksa. Sunan Gresik mulai membeli budak-budak tersebut dengan hartanya sendiri, bukan untuk dijadikan budak, tetapi untuk dimerdekakan dan diajarkan keterampilan agar bisa mandiri. Beliau menekankan bahwa dalam Islam, memerdekakan budak adalah ibadah yang sangat mulia. Tindakan ini membuat Sunan Gresik menjadi sosok yang sangat dicintai oleh kalangan bawah, namun mulai diawasi dengan ketat oleh para penguasa yang merasa sistem ekonomi mereka terganggu. Perjuangan beliau memerdekakan budak adalah bentuk dakwah pembebasan yang sangat radikal. Beliau memberikan mereka nama baru yang Islami, mendidik mereka dengan adab yang baik, dan menjadikan mereka bagian dari komunitas pesantren. Hal ini membuktikan bahwa Islam datang untuk mengangkat martabat setiap manusia. Banyak dari budak yang telah merdeka ini kemudian menjadi santri paling setia yang menyebarkan dakwah hingga ke pelosok-pelosok yang tidak terjangkau oleh Sunan Gresik sendiri. Perjuangan beliau dalam menegakkan keadilan sosial ini menjadi bukti nyata bahwa Islam adalah agama yang berjuang untuk kemerdekaan hakiki setiap jiwa. Sunan Gresik seringkali menyendiri di sebuah bukit kecil di luar kota untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di malam hari. Penduduk sekitar sering melihat cahaya terang yang menyinari bukit tersebut, yang mereka yakini sebagai tanda bahwa beliau sedang dikelilingi oleh para malaikat. Di bukit inilah, beliau merancang strategi dakwah jangka panjang, berdoa untuk keselamatan bangsa Jawa dari perpecahan dan kehancuran. Beliau tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi untuk seluruh penduduk negeri agar mendapatkan hidayah. Bukit ini kemudian menjadi tempat sakral bagi beliau untuk mengisi ulang energi spiritual yang habis setelah sepanjang hari berhadapan dengan masalah umat. Doa-doa di bukit ini menjadi kekuatan batin yang tak terlihat, namun terasa dampaknya. Setiap kali beliau turun dari bukit, beliau selalu membawa solusi baru atas masalah-masalah sosial yang terjadi di kota. Rakyat percaya bahwa setiap kata yang beliau ucapkan adalah hasil dari bimbingan langsung dari Sang Khalik. Bukit tersebut kemudian menjadi simbol harapan bagi rakyat Gresik, di mana setiap kali mereka mengalami kesusahan, mereka akan menatap ke arah bukit tersebut sambil memanjatkan doa, merasa bahwa Sang Wali sedang mendoakan mereka dari sana. Ini adalah hubungan spiritual yang sangat dalam antara seorang pemimpin dan rakyatnya. Meskipun Sunan Gresik dikenal sebagai wali pertama, beliau juga mulai menjalin komunikasi dengan para pemuda dan cendekiawan dari berbagai penjuru, yang nantinya akan menjadi rekan-rekan wali Songo lainnya. Beliau sudah memprediksi bahwa dakwah ini akan menjadi tugas estafet yang panjang. Beliau banyak memberikan nasihat-nasihat strategis kepada generasi muda agar mereka tetap menjaga kearifan lokal tanpa melupakan syariat. Sunan Gresik adalah ayah spiritual yang mengayomi, mengarahkan, dan memberikan fondasi dasar bagi gerakan dakwah masif yang akan meledak di masa depan. Beliau menekankan pentingnya menjaga kesatuan umat, meskipun nantinya akan ada berbagai metode dakwah yang berbeda-beda. Nasihat-nasihat beliau tentang pentingnya kelembutan dan kebijaksanaan dalam menghadapi masyarakat yang teguh memegang tradisi menjadi pegangan utama para wali Songo. Beliau berhasil menanamkan visi besar bahwa Islam di Jawa harus menjadi Islam yang rahmatan lil alamin, yang mampu menyatu dengan kebaikan budaya manapun. Kaderisasi yang beliau lakukan sangat matang, memastikan bahwa setelah beliau wafat, dakwah tidak akan berhenti, melainkan terus berkembang menjadi gerakan besar yang mampu meruntuhkan dominasi kepercayaan lama di seluruh tanah Jawa. Setelah Gresik stabil, Sunan Gresik melakukan perjalanan ke Tuban, wilayah pesisir lainnya yang menjadi pusat perdagangan penting. Beliau ingin memastikan bahwa jalur ekonomi pantai utara sudah dipagari dengan ajaran tauhid. Di sana,
beliau bertemu dengan para penguasa lokal yang mulai terbuka terhadap Islam. Beliau memberikan nasihat tentang pentingnya keadilan dalam pajak dagang, yang membuat para pedagang sangat bersyukur dan akhirnya banyak yang masuk Islam. Perjalanan ini menjadi bukti bahwa dakwah beliau tidak terbatas pada satu wilayah saja, melainkan mencakup seluruh pesisir yang menjadi gerbang utama masuknya peradaban ke Jawa. Di Tuban, beliau juga membangun jaringan komunikasi dengan para ulama dari luar Jawa untuk memperkuat posisi Islam di mata masyarakat pribumi yang sempat ragu. Beliau mengajarkan bahwa seorang Muslim adalah persaudaraan global, tidak terbatas oleh suku atau bangsa. Kehadiran beliau di Tuban memperluas pengaruh Islam hingga ke pedalaman, memastikan bahwa dakwah beliau memiliki fondasi yang kuat di sepanjang pantai utara. Bab ini mengisahkan bagaimana beliau membangun tembok iman di sepanjang pesisir untuk membentengi Nusantara dari pengaruh luar yang merusak. Memasuki usia senja, fisik Sunan Gresik mulai melemah setelah puluhan tahun bekerja keras menembus badai dan menyentuh jiwa-jiwa yang tersesat. Namun, semangat dakwah beliau tidak pernah redup. Beliau justru lebih banyak menghabiskan waktu untuk membimbing para murid utamanya secara intensif. Beliau mengajarkan bahwa seorang pendakwah harus siap menghadapi kelemahan fisik dengan memperkuat kekuatan spiritual. Masyarakat Gresik yang mencintainya mulai sering datang ke rumah beliau, bukan untuk meminta bantuan materi, melainkan sekadar untuk mencium tangan atau meminta doa, merasakan keberkahan yang terpancar dari sosok yang sudah dianggap sebagai bapak bangsa. Beliau mengajarkan bahwa kematian bukanlah akhir dari dakwah, melainkan pintu gerbang menuju pertemuan dengan Allah yang selama ini ia rindukan. Ketabahan beliau dalam sakit menjadi pelajaran berharga bagi para santri, bahwa keimanan adalah satu-satunya obat yang tidak pernah habis. Beliau tetap memberikan nasihat-nasihat bijak dari tempat tidur beliau, menjaga agar roda dakwah tetap berjalan lancar, meski beliau sendiri harus beristirahat total. Ini adalah babak di mana beliau mulai melepaskan ketergantungan masyarakat pada fisiknya dan mengajak mereka untuk bergantung sepenuhnya pada ajaran yang ditinggalkan. Menjelang akhir hayatnya, Maulana Malik Ibrahim memanggil seluruh murid dan keluarga untuk menyampaikan wasiat terakhir. Beliau menekankan pentingnya menjaga persatuan. Jangan sampai perpecahan merusak bangunan Islam yang baru saja berdiri. Beliau berpesan agar tetap bersikap lembut kepada mereka yang belum beriman. Tunjukkan Islam melalui akhlak, bukan melalui caci maki. Wasiat ini menjadi pedoman utama bagi para penerus dakwah di tanah Jawa, memastikan bahwa dakwah Wali Songo nantinya akan tetap berjalan dalam bingkai kedamaian dan toleransi. Beliau juga berpesan agar masjid-masjid dan pesantren yang dibangun terus dirawat, bukan hanya bangunannya, tetapi juga ruh perjuangannya. Beliau ingin agar Gresik tetap menjadi kota yang ramah bagi siapa saja, tempat di mana ilmu dan iman tumbuh berdampingan. Pesan ini bukan sekedar kata-kata, tapi adalah warisan yang sangat sakral bagi generasi Muslim setelahnya. Dengan wasiat ini, beliau telah memastikan bahwa dakwah yang beliau mulai tidak akan padam, meskipun jasad beliau telah kembali ke tanah. Pada tahun 1419 Masehi, Maulana Malik Ibrahim berpulang ke rahmatullah. Berita wafatnya menyebar seperti kilat ke seluruh penjuru tanah Jawa, memicu duka yang sangat mendalam bagi rakyat jelata, pedagang, hingga para bangsawan yang pernah berinteraksi dengan beliau. Suasana Gresik berubah menjadi lautan air mata. Pasar-pasar tutup dan orang-orang dari berbagai pelosok desa berjalan kaki menuju Gresik hanya untuk memberikan penghormatan terakhir. Beliau wafat dengan meninggalkan harta yang hanya sedikit karena seluruhnya telah disedekahkan di jalan Allah. Kematian beliau menjadi peristiwa yang sangat menyatukan. Orang-orang Muslim dan non-Muslim sama-sama merasa kehilangan sosok pemimpin yang begitu jujur dan penyayang.
Di hari pemakamannya, matahari bersinar sangat lembut, seolah alam pun turut memberikan penghormatan pada sang wali yang telah banyak memberikan kesejukan bagi bumi. Kepergian beliau menandai berakhirnya masa perintisan dakwah yang sangat berat, namun sekaligus membuka lembaran baru bagi era keemasan Islam di Jawa yang akan segera diteruskan oleh para wali songo. Makam Maulana Malik Ibrahim di Gresik kini menjadi salah satu situs sejarah paling penting di Nusantara. Setiap hari, ribuan peziarah datang dari berbagai penjuru untuk memanjatkan doa, bukan untuk menyembah beliau, melainkan untuk mengambil ibrah dari perjuangan dakwahnya. Makam beliau menjadi mercusuar abadi yang mengingatkan setiap orang tentang pentingnya ilmu, kejujuran, dan pengabdian kepada umat. Keberadaan makam ini menjadi bukti bahwa dakwah yang dilakukan dengan tulus akan selalu diingat sepanjang zaman. Hingga hari ini, makam beliau tetap menjadi pusat kegiatan sosial dan keagamaan. Para santri masih terus belajar di sekitar makam beliau, menjaga semangat ilmu yang beliau tanamkan. Masyarakat masih terus meniru cara beliau berbagi, menjaga kerukunan, dan mencintai tanah air. Beliau adalah sosok yang hidup melalui warisan kebaikan yang terus mengalir dari generasi ke generasi. Inilah rahasia keabadian seorang wali. Ia tidak benar-benar mati, karena ajaran dan semangatnya terus dipraktikkan oleh ribuan orang setiap detiknya. Sebagai penutup dari perjalanan 30 bab ini, kita harus mengakui bahwa Islam di Jawa hari ini adalah buah dari perjuangan Sunan Gresik. Tanpa beliau yang membuka pintu, mungkin kita tidak akan melihat indahnya Islam yang bisa bersanding harmonis dengan budaya lokal. Beliau telah meletakkan fondasi Islam yang sangat rahmatan lil alamin, yang sangat menghargai kemanusiaan, ilmu pengetahuan, dan perdamaian. Warisan beliau bukan hanya sekedar bangunan fisik, melainkan sebuah mindset yang membuat orang Jawa sangat religius namun tetap sangat terbuka. Mari kita jaga amanah ini. Jangan biarkan Islam yang penuh cinta ini rusak oleh paham-paham yang penuh kebencian. Kita harus menjadi penerus Sunan Gresik yang mampu memberikan solusi bagi tantangan zaman. Dengan meneladani ilmu, kejujuran, dan kasih sayang beliau, kita akan mampu menjadikan Islam kembali menjadi rahmat bagi Nusantara. Mari kita teruskan perjalanan dakwah ini, menjadikan Islam sebagai agama yang membawa kebaikan bagi semua makhluk Allah dimanapun kita berada. Sahabat beriman, demikianlah perjalanan hidup sang wali pertama, Maulana Malik Ibrahim. Beliau bukanlah sosok yang bisa diukur dengan hitungan waktu, karena pengaruhnya melintasi batas-batas abad. Semoga dengan membaca kisah ini, kita bisa mengambil api semangatnya untuk terus menjadi pribadi yang bermanfaat, jujur, dan berilmu. Terima kasih telah mengikuti 30 bab perjalanan ini dengan penuh kesabaran dan kecintaan. Semoga Allah membalas kebaikan sahabat sekalian. Ya Allah, jadikanlah kami penerus dakwah yang amanah, yang mampu menjaga Islam tetap teduh di bumi Nusantara ini. Amin. Jangan lupa untuk like, komen, dan share naskah ini kepada teman dan keluarga, agar sejarah besar bangsa kita tetap hidup. Bagi yang belum, klik subscribe sekarang agar tidak ketinggalan serial sejarah selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.